Pak, udah nyobain mie ayamnya Pak Darim belum? Katanya sih rame ya, tapi aku kok kemarin pas lewat sepi banget loh. Iya, Yah, capek juga ya bun, pindah-pindah gini terus. Rasanya belum selesai beresin satu, udah harus angkut lagi semua barang. Aku juga udah pegel, Pak. Lihat aja panci, mangkuk, sampai sendok nyelip di mana-mana. Kadang aku mikir, apa nggak capek ya hidup begini terus? Namanya juga usaha, Bu. Tapi ya kadang suka kesel juga. Baru dapat pelanggan di tempat lama, udah digusur. Ulang lagi dari nol. Yang paling berat itu kalau si kecil nanya, kapan bisa punya tempat tetap, Bu? Kadang aku suka bingung mau jawab apa. Aku nggak apa-apa, Pak, asal bareng-bareng. Tapi kadang suka iri lihat pedagang lain. Udah enak dagang di tempatnya sendiri. Kita kok pindah-pindah terus, kapan ya punya lapak sendiri? Aku juga pengen kok Bu punya lapak sendiri, nggak usah tiap minggu mikirin pindahan. Aku cuma takut kamu makin capek, makin stres. Kalau bisa milih, siapa sih yang mau begini? Tapi ya sudahlah, mungkin rezeki kita emang harus lewat jalan muter dulu. Yang penting kita masih bisa makan bareng, masih bisa ketawa-ketawa walau kayak gini. Nanti malam bikin mie ayam spesial aja, Pak, buat kita. Biar capeknya hilang sedikit. Setuju Bu, selama ada kamu, mie ayam rasanya nggak pernah gagal. Wah, baru lihat Mas, mau coba mie ayam Pak Darim ya? Lagi anget-anget nih, kebetulan baru diangkat dari dandang. iya Pak, saya tetangga sebelah. Kebetulan saya lewat, lihat ada penjual mie ayam di sini. Kata tetangga, mie ayam Bapak enak ya. Nah, itu baru jiwa muda. Tapi hati-hati, sambal saya pedes loh Mas. Sering-sering makan di sini bisa ketagihan. Asal nggak bikin dompet kaget aja Pak. Harga seporsi berapa ya? Tenang aja Mas, masih harga rakyat kok. 10.000 dapat mie ayam plus pangsit goreng. Kalau nambah bakso, nambah dikit 2.000. Wah, murah banget Pak. Kalau enak bakal sering nih langganan. Udah lama jualan di sini Pak. Waduh, udah lama saya jualan Mas. Dari tahun 90-an saya sudah jualan Mas. Cuman dulu bukan di sini, di gang sebelah. Karena ada perbaikan jalan, jadi saya disuruh pindah di sini sama orang desa gitu Mas. Hebat Pak, semangat banget. Oh iya Pak, boleh minta kuahnya yang banyak? Lagi pengen yang seger-seger. Siap, nih kuahnya spesial, saya kasih lebih. Kalau kurang nambah aja Mas, makan di sini nggak boleh malu-malu. Makasih banyak Pak. Semoga rezekinya Pak Darim makin lancar ya. Amin Mas, semoga Mas bisa jadi langganan ya. Kalau lapar, ingat aja sama mie ayam saya. Siap, semoga jualan Bapak mie ayam Pak Darim tambah rame. Amin. Pak Darim, siang-siang udah buka aja nih lapaknya. Deket banget ya sama saya sekarang. Kayaknya Bapak sengaja mau rebut pelanggan saya biar beli ke situ semua. Aduh Bu Susi, maaf ya kalau jadi nggak enak. Saya juga cuma ikut aturan kelurahan, disuruh pindah ke sini. Nggak maksud saingan, apalagi sengaja mau rebut pelanggan Ibu Susi. Lah, tapi kenyataannya begini Pak. Orang-orang pada nanya mie ayam terus sekarang. Padahal dulu di sini cuma saya yang dagang bakmi. Saya ngerti Bu, tapi saya juga nggak punya pilihan. Di tempat lama udah nggak boleh jualan. Kalau bisa, saya juga nggak mau bikin Bu Susi nggak nyaman. Enak ngomongnya Pak. Tapi saya udah lama di sini. Pelanggan juga udah pada kenal sama saya. Sekarang mereka malah nyobain mie ayam Bapak. Kan berat rasanya Pak. Saya juga cuma cari makan Bu, nggak niat ganggu rejeki siapa-siapa. Siapa tahu nanti malah bisa saling bantu. Mungkin bisa bikin promo bareng, siapa tahu rame dua-duanya. Promo bareng? Yang ada nanti saya makin kalah Pak. Ya sudahlah, saya cuma pengen Bapak ngerti aja perasaan saya. Gak gampang lihat pelanggan pergi satu-satu. Ya, semoga aja rejeki itu gak salah alamat ya Pak. Saya cuma pengen jualan tenang, itu aja. Amin Bu, semoga kita sama-sama lancar rezekinya. Pak, udah lihat belum tuh mie ayam baru si Pak Darim? Lihat Bu, rame banget katanya. Padahal ya saya cobain kemarin, biasa aja rasanya. Kagak ngerti deh, orang-orang pada heboh. Iya, saya juga heran. Masa sih mie ayam kayak gitu aja udah pada ngantri? Kayaknya sih banyak yang cuma ikut-ikutan doang, biar dibilang gaul kali ya. Bisa jadi Bu. Lagian bumbunya juga nggak nendang. Kurang gurih menurut saya mah.
Betul, saya sih malah curiga. Jangan-jangan dia nambahin penyedap banyak, makanya pada ketagihan. Aduh, bahaya tuh buat kesehatan. Waduh, jangan-jangan bener Bu. Saya lihat juga, itu ayamnya suka udah agak bau ya. Ibu, Ih, saya juga cium, Pak. Udah gitu, tempatnya juga kurang bersih. Aduh, ngeri makannya. Tapi tetap aja, yang ngantri panjang. namanya juga orang Bu. Kadang mah yang penting murah, nggak mikir sehat atau enggaknya. Ya, mendingan masak sendiri aja di rumah. Lebih bersih, lebih sehat. Lagian, mie ayam saya juga lebih enak loh, Pak. Cuma orang mungkin belum pada tahu aja. Iya Bu, lain kali saya pasti nyobain mie ayam ibu deh. Biar nggak salah pilih, ya kan? Ibu Susi. Karena iri melihat keberhasilan jualan mie ayam Pak Darim, Ibu Susi dengan tega menghasut tetangga agar tidak membeli jualan mie ayam Pak Darim dengan menyebarkan berita bohong. Bun, sini bentar. Bapak mau ngobrol sama Bunda. Capek juga dari tadi nungguin warung tapi nggak ada yang mampir. Lah, kenapa Pak? Biasanya jam segini udah lumayan yang beli mie ayam. Kok sekarang sepi banget ya? Itu dia yang aku juga bingung. Awal-awal buka kan tiap pagi udah ngantri. Kadang sampai mangkok kurang. Sekarang paling cuma 1-2 orang. Kadang malah nggak ada sama sekali. Emang ya? Kok bisa ya Pak? Apa orang udah pada bosen mie ayam kita? Nggak tahu juga. Aku perhatiin sih, warung sebelah-sebelah makin banyak yang. Ada yang jual bakso, soto, mie ayam juga. Harganya sama, porsinya gede-gede. Kadang aku mikir, apa kita harus nurunin harga juga? Ya ampun Pak. Tapi kalau nurunin harga, untung kita makin tipis dong. Bahan juga makin mahal sekarang. Iya, makanya aku pusing yang. Kadang rasa sedih aja, jualan dari sore sampai malam, tapi hasilnya makin dikit. Padahal aku pengen kamu gak usah repot-repot bantuin terus, bisa istirahat di rumah. Pak, jangan ngomong gitu. Aku juga mau bantuin daripada di rumah bengong sendiri. Lagian, rezeki kan udah ada yang ngatur. Kita usaha aja terus ya. Siapa tahu besok-besok rame lagi. Iya yang, makasih ya. Dengar kamu ngomong gitu, rasanya agak lega juga. Kadang aku cuma butuh ditemenin, didengerin. Iya Pak, sini minum teh dulu. Besok kita pikirin lagi. Siapa tahu ada ide buat bikin mie ayam kita makin laku. Jangan nyerah ya. Nggak akan nyerah bun. Selama kamu masih di samping aku kuat kok. Nah gitu dong Pak. Kita harus jalani. Hidup memang penuh cobaan. Kadang naik, kadang turun. Begitulah Pak namanya orang jualan. Kita harus siap. Bun, aku nggak ngerti lagi. Seharian ini cuma laku 5 mangkuk. Biasanya jam segini udah capek ngeladenin. Sekarang malah ngantuk nungguin pembeli. Sabar ya Pak. Mungkin orang-orang lagi pada hemat juga. Uang belanja makin tipis. Aku juga di pasar tadi lihat banyak yang nawar sayur. Padahal biasanya langsung ambil aja. Aku tuh kadang mikir, apa usaha kita ini masih bisa bertahan ya? Listrik naik, harga ayam makin mahal, mie juga naik. Tapi harga jual nggak bisa seenaknya dinaikin. Nanti pelanggan kabur. Aku ngerti Pak. Aku juga ngerasa berat. Biaya sekolah anak-anak juga belum kebayar. Belum lagi kontrakan bulan depan. Tapi kalau kamu nyerah, aku tambah bingung. Aku percaya, rezeki pasti ada jalannya. Kita usaha terus aja ya. Aku capek bu. Kadang malu sama anak-anak kalau mereka minta jajan, aku nggak bisa ngasih. Rasanya jadi kepala keluarga kok gagal begini. Jangan ngomong gitu, Pak. Kamu udah berusaha sekuat tenaga. Anak-anak tahu kok bapak mereka rajin kerja. Aku juga nggak apa-apa hidup sederhana. Yang penting kita bareng-bareng. Makasih bu, kamu selalu bikin aku kuat. Maaf ya kalau aku sering ngeluh. Namanya juga hidup, Pak. Kalau nggak cerita ke kamu, aku mau cerita ke siapa lagi? Udah, nanti aku bikinin teh anget biar hati adem sedikit. Pak, udah nyobain mie ayamnya Pak Darim belum? Katanya sih rame ya. Tapi aku kok kemarin pas lewat sepi banget loh. Iya, kemarin anak saya minta beli. Katanya temannya pada suka. Emang kenapa Bu? Ih, saya sih heran aja. Kok bisa pada suka ya? Padahal kemarin saya beli, minyak keras, ayamnya juga kayak kurang bumbu gitu. Anak saya sampai nggak habis. Masa sih Bu?
Soalnya tetangga sebelah juga bilang enak. Apa mungkin beda hari ya? Ibu, Nggak tahu deh, Pak. Tapi saya juga dengar-dengar dia itu kadang suka asal aja masaknya. Pernah tuh saya lihat sendiri, dia nggak nutupin dagangannya rapet. Padahal banyak lalat. waduh, bahaya dong kalau gitu. Kan makanannya buat anak-anak juga. Makanya saya sih nggak berani lagi beli di situ. Lagian kalau rame itu kadang cuma karena murah aja, bukan karena enak. Saya mah lebih suka yang jelas-jelas aja, Pak. Iya juga sih. Nanti deh saya bilangin sama anak saya, biar hati-hati. Soalnya anak-anak kan gampang sakit perut ya. Nah itu, Pak, saya cuma ngingetin aja daripada nanti nyesel. Lagian banyak kok yang jualan mie ayam lain yang lebih bersih. Iya, makasih ya Bu Susi udah ngasih tahu. Sama-sama, Pak. Saya kan peduli sama tetangga. Pak Darim, saya mau ngomong nih. Tapi jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Loh, ada apa Pak? Kok serius amat sepertinya? Tadi saya lewat warungnya Bu Susi. Tahu nggak? Dia ngomongin mie ayam Bapak. Katanya nggak enak, mie-nya keras. Terus bilang mie ayam Bapak nggak sehat, banyak lalatnya segala. Hah? Beneran Pak? Waduh, kok gitu amat ya Bu Susi? Saya sih nggak pernah merasa cari musuh. Makanya saya bilang, saya tuh kasihan sama Bapak. Orang dagang kok dijelek-jelekin gitu. Udah gitu ngomongnya di depan ibu-ibu lain. Jadi banyak yang denger. Aduh, pantesan 2 hari ini agak sepi ya yang beli. Saya jadi kepikiran juga Pak. Saya tuh dagang cuma buat nyekolahin anak, nggak pernah niat macem-macem. Iya Pak, saya ngerti kok. Tenang aja, saya udah bilang sama ibu-ibu lain. Kalau mie ayam Bapak enak, bersih, murah lagi. Nggak usah diambil hati Pak. Yang penting Bapak tetap jujur sama pembeli. Nanti juga orang-orang balik lagi ke sini. Makasih ya Pak udah dibelain. Kalau nggak ada tetangga kayak ibu, saya bisa makin drop. Moga-moga rezeki tetap lancar ya Pak. Amin Pak, udah jangan dipikirin. Nanti sore saya beli lagi, sekalian bawa anak-anak. Biar rame lagi warung Bapak. Siap Pak, saya bikinin yang spesial buat Bapak. Pak, udah denger belum soal Ibu Susi? Aduh, saya juga nggak enak ngomongnya. Tapi katanya sih Ibu Susi tuh suka ngomongin jualannya Pak Darim. Iya, kemarin saya lewat warungnya. Dia cerita sama ibu-ibu yang lagi belanja. Katanya gorengan Pak Darim itu nggak bersih. Minyaknya dipakai berulang-ulang. Hah, masa sih? Padahal kan Pak Darim rajin banget. Tiap pagi saya lihat dia bersihin gerobaknya. Nah itu dia, saya juga jadi nggak enak. Masa iya harus gitu, biar dagangannya laku, malah jelek-jelekin orang lain. Kalau gitu, kasihan banget Pak Darim. Soalnya saya dengar jualannya agak sepi sekarang. Iya, saya juga jadi nggak tega. Soalnya ya gara-gara omongan itu, banyak yang jadi ragu beli ke Pak Darim. Waduh, harusnya kita kasih tahu Pak Darim ya, biar dia nggak salah paham. Atau sekalian aja kita bilang ke Ibu Susi, jangan suka ngomong yang nggak benar. Bener Pak, soalnya kalau dibiarkan nanti malah makin ramai gosipnya. Saya juga nggak mau kampung kita jadi kayak gini terus. Iya Pak, besok saya mampir ke warung Pak Darim deh. Sekalian beli mie ayam, biar dia semangat lagi. Pak, udah nyobain mie ayam Pak Darim belum? Katanya sekarang makin enak loh. Belum nih Pak, tapi kemarin lihat antrean di depan rumahnya panjang banget. Pada beli semua ya? Iya, kita kompak Pak. Kasihan Pak Darim kemarin sempat ngeluh jualannya sepi. Anak-anak juga jadi pada doyan, tiap sore pasti minta dibeliin. Wah, bener juga ya. Kalau rame-rame beli kan lumayan bantu. Lagian, mie ayamnya Pak Darim emang dari dulu juara sih. Kuahnya itu loh, gurih banget. Nah, makanya Pak, saya tadi pagi udah pesen 5 bungkus buat di rumah. Suami saya sampai nambah, katanya kangen zaman dulu waktu masih sering jajan di warung Pak Darim. Kalau gitu, saya ikut beli juga deh. Sekalian ngajak tetangga sebelah, biar Pak Darim semangat lagi jualannya. Setuju Pak, yang penting kita saling bantu. Siapa lagi kalau bukan kita-kita di kampung ini. Yuk, habis ini mampir bareng ya. Siap Pak, habis asar saya ke rumah saya, kita jalan bareng ya. Pak, udah denger belum soal Ibu Susi itu? Aduh iya, aku juga barusan lihat dia lewat. Sekarang orang-orang kayaknya pada ngejauh ya. Pantesan aja warung mie ayam Pak Darim jadi sepi gitu. Katanya gara-gara Ibu Susi suka ngompor-ngomporin orang buat beli mie ayam di tempat lain. Iya,
Katanya si J bilang mie ayam Pak Darim itu kurang bersih lah, nggak enak lah. Padahal selama ini juga nggak pernah ada yang ngeluh. Aku sampai kasihan lihat Pak Darim duduk sendirian. Biasanya sore-sore rame banget. Sekarang cuma 1-2 orang yang mampir. Makanya Bu Susi itu mulutnya nggak bisa dijaga. Udah tahu itu sumber rezeki orang, malah digangguin. Heran aku. Tadi pagi aja waktu aku lewat depan rumahnya, dia diem-diem aja. Biasanya kan suka nyapa. Mungkin dia udah ngerasa kalau orang kampung sini mulai pada males ngomong sama dia. Wajar sih, siapa juga yang nggak kesel. Gara-gara satu orang, usaha orang lain jadi kena imbasnya. Semoga aja ada yang negur dia ya. Kalau nggak begini terus, kasihan Pak Darim sama keluarganya. Iya bener. Udahlah, abis ini kita makan di warung mie ayam Pak Darim aja yuk. Biar sekalian bantu. Ayo, setuju banget. Biar Bu Susi lihat, kita nggak semudah itu terhasut omongan orang. Di sisi lain, Ibu Susi memandang sinis usaha Pak Darim. Karena ramai pembeli, Ibu Susi gagal menghasut tetangga agar tidak membeli jualan Pak Darim. Imbasnya, Ibu Susi dijauhi tetangga karena menjelekkan usaha orang. Bu, Alhamdulillah, hari ini mie ayam kita laris banget. Hampir habis loh. Serius Pak? Tumben banget. Biasanya kan cuma beberapa mangkok aja yang kejual. Barusan juga saya lihat dari jendela kok rame. Iya, tadi warga sebelah sama warga komplek pada beli rame-rame. Katanya biar kita nggak sepi lagi jualannya. Saya sampai nggak sempet duduk, pesanan terus masuk. Masya Allah, saya sampai merinding dengernya. Ternyata tetangga pada peduli ya Pak. Padahal saya sempat khawatir, soalnya kemarin-kemarin sepi banget. Iya Bu, saya juga nggak nyangka. Mereka bilang mie ayam kita enak, kuahnya ngangenin. Sampai ada yang pesan bungkus buat anak-anaknya. Syukurlah Pak, rezeki nggak kemana ya. Besok berarti harus siapin mie sama ayam lebih banyak. Bu, minggu depan saya mau coba tambahin topping juga biar makin banyak yang suka. Saya senang banget hari ini Bu, rasanya kayak dapat semangat baru. Juga Pak, makasih ya udah terus berusaha. Semoga besok-besok makin rame lagi. Amin.